pagi sahabat Rewide, selamat datang kembali di YouTube dan podcast channel Andi Swanda. Nah, hari ini akan saya sedikit sharing bagi teman-teman yang seprofesi, yang juga leader ataupun manajer ataupun prinsipal dari kantor broker properti. Nah, yang akan sharing hari ini adalah mengenai leadership kantor broker properti di masa krisis corona. Nah, jadi apa sih dampak virus corona terhadap Indonesia dan masyarakatnya? Yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi ini virus di mana tingkat penyebarannya sangatlah cepat sehingga akhirnya WHO memutuskan corona ini sebagai pandemi global. Nah, jadi penyebarannya sangat cepat, terus juga sebetulnya tingkat mortalitinya tidak besar, tetapi karena penyebarannya cukup cepat, jadi akhirnya membuat puluhan ribu orang di seluruh dunia akhirnya sudah meninggal. Nah, terus juga efek berikutnya adalah juga masalah ekonomi. Nah, terhadap ekonomi ini efeknya sangatlah luar biasa. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa secara mendadak, jadi waktu itu bulan Maret awal pemerintah sudah mengumumkan bahwa sudah ada 2 orang positif corona di Indonesia. Nah, setelah itu hanya dalam hitungan minggu itu peningkatannya sangatlah cepat, dan juga hanya dalam sekian minggu juga tiba-tiba bisnis itu terdampak dengan sangat cepat penurunannya. Jadi ini efek kejut yang sungguh luar biasa bagi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Nah, terus juga faktor yang ketiga, dampak yang ketiga itu adalah masalah psikologi. Jadi banyak orang yang akhirnya trauma ataupun mengalami ketakutan yang berlebihan. Nah, ini juga yang akan jadi masalah ke depannya juga, yang membuat akhirnya pemulihan itu juga bisa cepat ataupun lambat, karena juga ini menyangkut dengan psikologi dari masyarakat Indonesia. Nah, terus kalau kita ngomong apa bedanya krisis corona ini dengan Great Depression tahun 1929? Nah, bedanya adalah kalau Great Depression 1929 itu efek penurunannya itu tidak langsung seketika, bisa berlangsung selama bertahun-tahun, tapi penurunannya secara perlahan, tapi secara terus-menerus. Nah, tetapi kalau corona ini penurunannya tiba-tiba langsung, hanya dalam hitungan minggu itu langsung ngefek ke seluruh dunia. Jadi bursa saham jatuh, terus mata uang juga jatuh, terus kemudian real business juga terdampak sangat luar biasa. Jadi banyak bisnis yang secara luar biasa terdampak. Kapan hari juga saya melihat sebuah YouTube, itu ada 15 industri yang terkena dampaknya. Salah satunya airline. Terus yang pasti juga industri pariwisata seperti travel, hotel, terus juga bisnis restoran, ya kan, mall, semuanya terdampak dengan sangat luar biasa. Nah, tetapi good news-nya adalah apabila corona ini bisa teratasi, prediksinya adalah ekonomi dengan cepat bisa segera pulih. Beda dengan yang namanya Great Depression. Nah, itu good news-nya. Nah, terus apa strategi dari prinsipal atau member broker dari kantor broker properti di masa krisis corona? Nah, ini saya mau sharing apa yang saya lakukan. Nah, yang pertama, strategi pertama adalah check up kondisi kantor
semasa corona ini. Maksudnya bagaimana? Jadi kayak kita punya tim. Nah, kita harus cek kondisi mereka itu bagaimana. Nah, seperti yang saya bahas di topik sebelumnya di YouTube saya bilang pada masa corona ini ada 3 model agent atau 3 tipe agent. Yang pertama adalah tipe yang status quo. Nah, tipe status quo bagaimana? Mereka ini lebih mementingkan kesehatan dibandingkan ekonominya mereka, karena mungkin secara ekonomi mereka sudah cukup oke. Nah, jadi mereka lebih condong memikirkan mengenai kesehatan mereka. Jadi mereka kecenderungan akan ada di rumah, melockdown diri sendiri selama jangka waktu yang belum tahu sampai kapan. Tapi mereka melockdown diri sendiri tanpa melakukan kegiatan properti sama sekali. Nah, terus ada tipe yang kedua yang kita sebut dengan tipe oportunis. Jadi mereka mungkin berpikir, wah, masa sekarang pasti susah jualan properti, jadi mereka mengambil opportunity dengan menjual yang sekarang bisa dijual. Seperti apa? Masker, hand sanitizer, terus kemudian rapid test dan lain sebagainya. Nah, ada tipe juga yang seperti ini. Nah, terus ada tipe yang ketiga yang disebut tipe pendobrak atau marketing yang masih aktif di masa corona ini. Nah, jadi Anda harus cek, kita harus cek dari sekian banyak marketing kita, berapa banyak yang masih termasuk tipe yang aktif atau pendobrak selama masa corona ini. Nah, jadi pada awal-awal pertama kali outbreak corona, yaitu pada minggu pertama, minggu kedua terjadi, kira-kira itu bulan Maret, minggu ketiga, minggu keempat, itu yang aktif di kantor saya itu sisa 10-20%. Tetapi kemudian setelah saya encourage mereka, itu naik menjadi sekarang itu sekitar 30-35% marketing di Rewet di Ponorogo itu aktif. Nah, jadi penting bagi kita sebagai prinsipal ataupun member broker untuk mengecek, karena semakin banyak agent kita atau tim kita yang masuk di kategori status quo dan oportunis, itu artinya kantor kita selama masa pandemi ini akan turun secara luar biasa. Nah, terus menghadapi itu semua saya mempunyai 2 macam strategi. Strategi yang pertama adalah bagaimana saya meningkatkan jumlah agent yang aktif. Jadi semakin banyak agent yang aktif di masa-masa sekarang, artinya semakin besar chance kantor Anda untuk survive melewati pandemi tersebut. Nah, terus yang kedua adalah mengenai strategi closing. Jadi bagi mereka yang aktif, kita harus membantu mereka untuk melihat opportunity melalui training dan juga mengenai coaching, supaya mereka dalam kondisi tersebut masih bisa melakukan yang namanya closing. Nah, terus strategi yang kedua itu adalah saya menyebutnya dengan strategi leader by example. Nah, jadi penting sekali di dalam kondisi tersebut, kita sebagai leader itu harus memberikan contoh. Kita harus ada di garis depan. Kita memberikan contoh kepada mereka harus seperti apa seorang agent properti menghadapi masa corona tersebut. Nah, jadi contoh yang seperti apa? Jadi misalnya kita pada masa sekarang kita bingung, kita juga jualan yang lain atau kita eksis di bisnis lain. Nah, itu juga akan memberikan contoh kepada agent kita. Wah, prinsipalku atau member brokerku nih fokus ke bisnis lain, artinya properti sepi. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka juga akan mengikuti apa yang kita lakukan juga. Nah, terus juga
bagi kita, nah Surabaya ini sebentar lagi akan memasuki PSBB. Saya tahu di Jakarta ataupun di Botabek itu sudah melakukan yang namanya PSBB. Nah, pada waktu sekarang sebelum PSBB, saya sebagai leader di kantor, saya tetap setiap hari saya ngantor. Nah, takut ya, tapi bagi saya berpikir saya harus tetap ngantor. Karena kalau saya tidak ngantor, artinya marketing saya juga akan melihat, wah leader saya aja nggak ngantor. Artinya pandemi ini sangat berbahaya. Jadi saya juga akan ada di rumah. Nah, itu yang saya sebut dengan leader by example. Agent kita memfollow kita. Apa yang kita lakukan, mereka memfollow kita. Oke. Nah, terus strategi yang ketiga adalah perkuat strategi digital dan online kita. Nah, saya selalu mengukur dan mengamati mengenai strategi dari waktu ke waktu. Nah, yang saya amati adalah begini. Marketing konvensional atau cara pemasaran konvensional seperti spanduk, itu data kita mengatakan bahwa ada mengalami penurunan secara signifikan. Turun kira-kira 60-70%. Karena orang cenderung ada di rumah. Nah, tetapi data yang saya lihat dari pemasaran secara digital dan online itu ternyata mengalami yang namanya kenaikan. Kenapa bisa begitu? Karena orang pada saat mereka di rumah, mereka cenderung buka HP, browsing, baik itu browsing portal ataupun juga melalui sosial media. Nah, ini yang saya arahkan kepada tim saya supaya mereka agresif di dalam pemasaran digital dan online. Nah, terus juga yang saya lakukan adalah semasa mereka ada di rumah. Nah, ini saatnya bagi saya untuk meng-create yang namanya motivasi dan training secara online dan reguler. Jadi supaya mereka tetap termotivasi, tetap mempertajam skill mereka dan juga memperbaiki kekurangan mereka. Jadi sekarang yang saya latih mereka di rumah adalah bagaimana yang sebelumnya nggak bisa melakukan yang namanya portal, mereka sekarang mulai belajar lagi untuk menutup kelemahan mereka. Nah, terus strategi yang keempat adalah tentukan dan monitor KPI, Key Performance Indicator dari tim Anda selama masa corona ini. Jadi apalagi bagi teman-teman mungkin yang sudah dalam masa PSBB, KPI staff dan marketing Anda itu penting sekali. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai KPI yang jelas, artinya Anda tidak bisa mengukur kinerja dari tim Anda. Nah, KPI yang bagaimana? Nah, itu masing-masing kantor pasti punya KPI-nya masing-masing. Contoh, ada yang KPI-nya adalah banner misalnya, atau KPI-nya mengenai online, atau KPI-nya mengenai reposisi harga. Nah, tergantung dari masing-masing kita, KPI masing-masing kantor itu bagaimana. Nah, jadi KPI harus jelas. Apalagi staf kantor yang sudah work from home, Anda harus bisa mengukur mereka betul-betul bekerja atau tidak. Anda harus tahu ukurannya. Nah, kalau memang sudah Anda tahu ukurannya, Anda wajib untuk memonitor. Karena tanpa monitoring yang jelas, mereka akan bekerja sesuai dengan kehendak mereka. Nah, ini bahaya. Karena di masa sekarang justru kita harus semakin agresif. Kerja kita harus 2 kali, bahkan harus 3 kali lebih banyak daripada sebelum masa corona. Nah, terus strategi yang kelima adalah keep inspiring dan motivating
tim kita. Jadi secara kontinu kita harus memotivasi mereka, membuat mereka percaya bahwa masa-masa sekarang masih bisa transaksi. Nah, yang saya lakukan adalah kita punya grup WA, begitu ada yang closing, kita selalu umumkan. Nah, puji Tuhannya adalah semasa masa corona ini, kantor kita masih produktif sekali. Nah, dengan produktivitas yang tinggi, akhirnya dengan jumlah closing yang tinggi, akhirnya marketing yang masuk tipe pertama dan kedua, tipe status quo dan oportunis, akhirnya berpikir, wah ternyata properti nggak sepi. Nah, jadi kita menularkan yang namanya belief, kepercayaan bahwa masa sekarang yang nyari rumah itu masih banyak. Nah, terus juga, nah ini juga penting juga di dalam masa-masa seperti ini adalah kita ini juga berperan, tidak cuma secara fisik terhadap corona, tetapi kita juga berperan pikiran dan mindset untuk melawan pikiran-pikiran negatif. Jadi kadang itu agent kita, tim kita sering mendapat berita negatif dari luar, yang kadang mereka juga langsung secara serta-merta tanpa dikoreksi kebenarannya dimasukkan di grup WA kantor. Saya seringkali menegur, tolong berita negatif yang belum tentu kebenarannya, tolong jangan di-share. Jadi yang saya lakukan adalah menjaga grup WA ini dengan hal-hal yang positif. Berita positif saya masukkan, berita negatif saya bilang sama mereka kita memfilter berita negatif. Jadi jangan sampai berita negatif ini mencemari grup WA kita. Jadi kalau misalnya di dalam grup WA Anda atau Anda punya grup chatting dan sebagainya, kalau sampai berita negatif ini menang, berarti kantor Anda bahaya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, ini masa yang tidak mudah buat kita semua, tetapi saya yakin dengan kita bisa memberikan leadership yang luar biasa kepada tim kita, saya yakin kantor kita semua bakal survive dan sukses melewati masa corona ini. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.